Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi manajemen perilaku. Yang materinya nanti pertama akan menjelaskan tentang pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga tantangan, keempat fungsi, kelima unsur, keenam strategi, serta yang ketujuh tentang konsekuensi. Adapun manajemen perilaku atau behavioral management adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi. Pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu. Secara umum, tujuan manajemen perilaku adalah agar organisasi berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Lebih spesifik lagi, tujuan manajemen yang pertama adalah bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang ada. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi personal, keuangan, dan semua sektor. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada. Tantangan guru dalam memanajemen perilaku. Yang pertama, tidak semua guru menguasai manajemen perilaku. Yang kedua, isi kelas yang berbeda. Yang ketiga, tidak cukup dengan satu strategi, tetapi butuh kombinasi strategi. Yang keempat, guru harus memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk meminimalkan gangguan. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi penempatan. Yang keempat, pengarahan atau directing. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, fungsi penempatan. Pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, maka proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pengarahan atau directing, yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi manajemen yang kelima yaitu pengawasan atau kontrol. Tujuan kontrol atau pengawasan ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan yang ada di suatu organisasi. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan karena untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang telah dihasilkan dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Selanjutnya tentang unsur dan strategi akan dijelaskan oleh sahabat saya, Mbak Radhila. Silakan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 5. Yang pertama yaitu manusia atau human. Nah, faktor yang paling utama dalam manajemen itu adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi apabila terdapat unsur manusia di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu uang atau money. Nah, selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Nah, adanya uang
bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bahan atau material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Nah, tanpa material, perusahaan pun tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan dengan era satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang keempat yaitu mesin atau mekanis. Nah, mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Nah, menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimaliskan. Nah, namun dibutuhkan sumber daya yang andal dan bahan baku yang berkualitas. Nah, untuk memperoleh hasil juga yang maksimal. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu adalah metode. Nah, kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dilakukan dengan metode yang tepat. Nah, suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Nah, selain itu, metode tepat dan baik juga dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Nah, selanjutnya yaitu 9 strategi untuk manajemen perilaku yang lebih baik. Nah, strategi yang pertama yaitu tetapkan aturan dan harapan segera. Nah, aturan dibuat di awal masuk kelas, menentukan sanksi atau hukuman, serta menyampaikan harapan dan tujuan belajar di kelas yang akan diberikan jika ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Nah, yang kedua, strategi yang kedua yaitu praktek, dan praktek. Nah, mempraktekkan semua ekspektasi agar menjadi kebiasaan dan rutinitas. Nah, selanjutnya strategi yang ketiga yaitu dapatkan parents on board. Nah, membangun hubungan dengan orang tua dari awal dan tidak menunggu ada masalah. Nah, untuk strategi yang keempat yaitu bersikaplah tegas. Nah, memberi gertakan di awal dan meminta pertanggungjawaban dari siswa jika ia gagal mengikuti aturan dan harapan yang telah ditetapkan di awal tadi. Nah, selanjutnya yang strategi yang kelima yaitu bersikaplah konsisten dan adil. Nah, bersikap konsisten dan adil, tidak pilih kasih terhadap siswa manapun dan siapapun. Jadi kita harus berkonsisten dengan murid tersebut. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara murid ini dan murid yang lain. Jadi semuanya harus konsisten dan adil, semua diperlakukan sama. Selanjutnya yang strategi keenam yaitu tetap tenang dan dengarkan. Nah, tidak langsung mengambil kesimpulan dari aduan siswa manapun. Selanjutnya yaitu strategi yang ketujuh yaitu tangani masalah secara internal. Nah, jadi tidak langsung mengirim siswa ke kepala sekolah karena pengiriman siswa ke sekolah hanya dilakukan untuk masalah yang sangat serius. Jadi kita jangan menyelesaikan masalah itu jangan langsung ke kepala sekolah dulu. Jadi kita tangani dulu. Nah, apabila masalah tersebut sangat-sangat berat, sangat-sangat serius, baru kita turun tangan ke kepala sekolah. Selanjutnya yang strategi ke-8 yaitu guru bangun hubungan. Nah, jadi guru itu yang dihormati, membangun reputasi yang tidak singkat, cenderung memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, untuk strategi yang terakhir yaitu strategi yang ke-9,
kembangkan pelajaran yang efektif dan sangat menarik. Nah, yang pertama, guru itu harus menciptakan pelajaran dinamis yang interaktif dan menarik. Nah, untuk yang kedua yaitu guru yang hebat mampu menghilangkan kedua masalah ini melalui pengajaran yang aktif. Nah, untuk yang terakhir yaitu guru harus menyenangkan, bersemangat, dan antusias saat membedakan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu nanti di dalam kelas, agar siswa semangat lagi untuk bisa belajar di kelasnya. Konsekuensi yang sesuai untuk perilaku siswa yang buruk. Seorang siswa menggunakan ponsel selama di kelas, contohnya cocok diberitahu untuk menyimpan teleponnya. Yang tidak pantas, abaikan penggunaan telepon atau terus meminta siswa untuk menyimpan telepon selama periode kelas atau sepanjang hari. Itu dikatakan tidak pantas, maka yang baik adalah diberitahu kepada siswa untuk menyimpan teleponnya. Seorang siswa terlambat masuk kelas. Sesuai peringatan untuk pelanggaran pertama dengan konsekuensi yang meningkatkan untuk keterlambatan selanjutnya. Tidak pantas guru mengabaikan situasi dan siswa tidak memiliki konsekuensi atas keterlambatan. Berarti harus ada konsekuensinya bagi seorang siswa yang terlambat masuk ke kelas, dan tidak pantas bagi guru yang mengabaikannya atau membiarkan jika siswa tersebut terlambat. Konsekuensi yang sesuai untuk perilaku siswa yang buruk. Yang pertama, terlambat pertama itu peringatan. Keterlambatan kedua, peringatan yang lebih mendesak. Keterlambatan ketiga, penahanan seperti setengah jam sampai 1 jam setelah sekolah. Yang selanjutnya, keterlambatan keempat, penahanan lebih lama atau 2 sesi penahanan. Dan yang terakhir, keterlambatan kelima, sekolah Sabtu. Itu adalah konsekuensi bagi siswa yang memiliki perilaku buruk. Konsekuensi yang sesuai untuk perilaku siswa yang buruk. Seorang siswa tidak mengerjakan PR atau tidak membawa PR, yaitu cocok bergantung pada kebijakan sekolah siswa dan kehilangan poin dari tugas-tugas sekolah atau pekerjaan rumahnya. Ini adalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Siswa juga dapat menerima peringkat yang lebih rendah dari sebelum-sebelumnya atas perilaku yang dilakukan oleh siswa. Yang tidak pantas bagi guru adalah kurangnya pekerjaan rumah mengakibatkan siswa gagal dalam kelas. Berarti harus kita memberi PR secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak terlalu kurang, karena dapat mengakibatkan siswa gagal dalam belajar. Selanjutnya adalah konsekuensi yang sesuai untuk perilaku siswa yang buruk. Seorang siswa tidak memiliki bahan yang dibutuhkan di kelas. Itu adalah sesuai guru sebagai ganti agunan. Misalnya guru mungkin berpegangan pada salah satu sepatu siswa untuk memastikan bahwa pena atau pensil dikembalikan di akhir kelas. Bagi yang tidak pantas, siswa tidak memiliki materi dan tidak dapat berpartisipasi.